Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembahasan materi biologi kelas 10. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang tumbuhan ya. Kita masuk ke klasifikasi yang pertama yaitu Bryophyta atau lumut. Baiklah anak-anakku, sekarang kita mempelajari lumut atau dalam bahasa Latinnya yaitu Bryophyta ya. Seperti biasa kalian harus tahu kan kompetensi dasarnya. Ini sebetulnya sudah Ibu sampaikan pada saat pembahasan ciri-ciri tentang tumbuhan ya. Namun Ibu bacakan kembali, ini ada 3.8 yaitu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan dan metagenesis tumbuhan serta mengaitkan peranannya dalam kelangsungan kehidupan di bumi ya. Kemudian keterampilannya 4.8 menyajikan data hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peran tumbuhan dalam kelangsungan hidup di bumi. Kita lihat bagaimana sih ciri-ciri dari lumut, apakah sama tidak dengan yang sudah kita bahas pada saat ciri-ciri tumbuhan gitu ya. Nah, karena lumut itu bagian dari tumbuhan, tentu saja ada ciri tumbuhan di dalamnya ya, yaitu yang pertama kita lihat di sini berklorofil, atau ada yang sering mengatakannya zat hijau daun, padahal sebetulnya klorofil itu tidak hanya pada daun tempatnya, bisa juga pada batang, begitu ya, karena pada umumnya paling banyak adanya di daun, sehingga disebutnya zat hijau daun ya. Nah, klorofil ini terbagi juga biasanya ya. Nanti kalian bisa lebih detail lagi dipelajari di kelas 12 ya. Nanti ada klorofil A, klorofil B, seperti itu ya. Kemudian belum memiliki berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut itu kan ada silem dan floem ya. Kalau silem itu kan mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah ya. Kemudian diangkut ke tumbuhan sampai ke daun untuk proses fotosintesis, dan hasil fotosintesis diedarkan oleh floem. Nah, ini pada lumut itu belum memiliki berkas pengangkut. Nah, jadi bagaimana mengangkut airnya gitu ya, atau mengangkut hasil fotosintesisnya, yaitu dengan cara imbibisi atau penyerapan gitu ya. Jadi air yang ada di sekitar tanah yang di sekitar lumut tadi diangkut oleh rhizoid gitu ya, akar semu disebutnya, kemudian nanti diangkut ke tubuhnya dengan cara difusi. Difusi itu pengangkutan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi seperti itu ya, diangkutnya secara imbibisi atau penyerapan dan difusi ya. Kemudian tumbuhnya di tempat yang lembab. Jadi indikator di sana itu lembab biasanya suka tumbuh lumut gitu ya. Nah, kemudian lumut itu belum memiliki akar sejati, jadi hanya berupa rhizoid. Tadi Ibu katakan rhizoid ya, rhizoid itu akar semu gitu ya, bukan akar sejati. Jadi hanya berupa serabut-serabut gitu, jadi tidak sekokoh akar sejati gitu ya. Nah, pada lumut hati dan lumut tanduk tidak berbatang dan tidak mempunyai pembuluh angkut, silem dan floem tadi ya. Sedangkan pada lumut daun mempunyai batang yang sederhana gitu. Jadi ada yang tidak berbatang, ada yang mempunyai batang. Kemudian pada lumut hati dan lumut tanduk tidak mempunyai struktur daun. Lumut daun mempunyai daun sederhana. Jadi ada yang tidak mempunyai daun dan ada yang mempunyai daun tapi strukturnya sederhana. Jadi tidak ada tulang daunnya seperti itu gitu ya. Jadi sederhana sekali. Jadi lumut hati, lumut tanduk, lumut daun itu masih sederhana ya. Nah, karena masih sederhana tadi gitu ya, belum sejati atau ada yang sudah ada yang tidak gitu ya, maka lumut termasuk ke dalam tumbuhan Talophyta. Nah, Talophyta kan sudah kita bahas ya di pertemuan semester 1 tentang alga waktu itu, ingat ya, ada Talophyta. Talophyta itu tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, dan Cormophyta. Kalau Cormophyta itu dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Jadi lumut ini peralihan gitu ya antara Talophyta
alga itu ya ke Cormophyta, tumbuhan yang sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Kenapa? Karena itu tadi, akarnya masih akar rhizoid ya, jadi akar semu bukan akar sejati. Kemudian ada yang batangnya ada yang tidak, ada yang daunnya ada yang tidak, begitu ya, karena antara ada dan tiada seperti itu, maka disebutnya peralihan, begitu ya. Kemudian reproduksinya secara seksual atau generatif, dan ada yang secara aseksual atau vegetatif ya. Nah, kita lihat sekarang ciri dari tumbuhan lumut ya. Ini Ibu contohkan lumut daun, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada bagian yang disebut dengan gametofit. Nih, gametofit bagian yang sebelah sini ya. Gametofit itu yang menghasilkan gamet. Gamet itu sel kelamin gitu ya. Yang menghasilkan sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina. Nanti ada dihasilkan Antheridium archegonium. Nanti pas saat pembahasan perkembangbiakannya akan lebih jelas lagi ya. Kemudian ada yang disebut dengan sporofit. Nah, ini sporofit ya yang menghasilkan spora. Di sini ada sporangium ya. Sporangium itu kotak spora yang di dalamnya nanti dihasilkan spora, dan ada tangkainya, tangkai pembawa sporangium atau kotak spora yang disebut dengan seta. Jadi kalian harus tahu ya bedanya sporofit gitu ya dengan sporangium. Jadi kalau sporofit itu keseluruhan ya yang menghasilkan sporanya. Nah, sporanya dihasilkan oleh sporangium ya, kotak spora yang dibawa oleh tangkai yang disebut seta. Nah, ini ya lumut daun beserta bagian-bagiannya ya. Nah, sekarang bagaimana sih reproduksi atau perkembangbiakan dari lumut? Kita lihat ada yang secara aseksual, yaitu dengan spora ya, dihasilkan sporofit tadi ya. Jadi sporofit nanti menghasilkan sporangium dan berisi spora di dalamnya itu tadi kan ya, yang dibawa oleh seta tadi, tangkai pembawa sporangium. Kemudian yang seksual yaitu dengan penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Ini dihasilkan oleh gametofit. Jadi gametofit itu yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Jadi ada penyatuan atau fertilisasi ya, pembuahan. Nah, kemudian terjadi pergiliran keturunan antara fase gametofit dengan fase sporofit. Ini yang disebut dengan metagenesis. Jadi suka sering ditanya, apa sih metagenesis gitu ya? Nah, metagenesis itu pergiliran keturunan antara fase gametofit yang menghasilkan gamet ya dengan fase sporofit yang menghasilkan spora ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat di sini bagaimana siklus hidup dari lumut ya. Nah, ini kelihatannya agak cukup rumit ya, tapi kalau kita telusuri satu persatu menjadi tidak akan rumit lagi ya. Nah, ini kita lihat di sini lumut daun yang sudah dewasa. Kita lihat bagiannya ada yang disebut dengan bagian kaki atau yang ada rhizoidnya itu ya, akar semu itu ya. Kemudian di sini ada seta, ini nunjuknya ujung dari seta itu ini tidak terlihat tertutupi daun ya. Dan yang lebih jelasnya lagi, seta ada di bagian atas ini. Nah, tangkai pembawa kotak spora atau sporangium itu disebutnya seta, dan ini sporangiumnya yang di dalamnya berisi spora. Nanti bila mana sporangium ini sudah matang, sudah dewasa, dia akan pecah sehingga kotak spora yang berisi spora di dalamnya ini akan biasanya diterbangkan oleh angin sporanya ya. Kemudian nanti setelah terbawa oleh angin, spora ini akan menempati biasanya pada tempat yang lembab. Kan habitat lumut itu tadi di tempat yang lembab ya. Nah, itu akan berkecambah sporanya menjadi protonema. Jadi ini berkecambah ya. Jadi spora yang sudah tumbuh disebutnya protonema. Awas nih, sering ditanya, nanti apa sih perkembangan dari spora menjadi apa gitu. Jadi spora itu yang berkecambah menjadi protonema, begitu ya. Nah, nanti akan tumbuh
kuncup atau gema gitu ya, akan menjadi daun-daun di sini gitu ya, nanti rizoidnya akan bertambah besar, bertambah panjang, sehingga akhirnya lama-lama akan menjadi seperti ini, menjadi besar gitu ya. Nah, nanti di ujungnya akan dihasilkan alat kelamin jantan yang disebut antheridium, dan ada juga ini alat kelamin betina yang disebut archegonium. Jadi ada yang alat kelaminnya itu terpisah gitu ya, ada yang satu alat kelamin jantan saja, yang satu ada alat kelamin betina, atau ada yang di dalam satu pohon itu ada yang alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, ini kita lihat saja ya untuk tumbuhan yang terpisah alat kelaminnya, antheridium seperti ini. Ini simbolnya jantan ya, antheridium. Alat kelamin jantan yang akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Gitu ya. Nanti kalau sudah matang, dia akan dibawa oleh air, gitu ya. Nah, untuk membuahi sel kelamin betina atau ovum yang dihasilkan oleh archegonium. Archegonium itu alat kelamin betina. Ini simbol betina seperti ini ya. Nah, ini archegoniumnya ya, di dalamnya ada ovum. Nah, nanti tadi sperma yang terbawa oleh air gitu ya akan membuahi ovum atau disebutnya dengan fertilisasi. Jadi ada pembuahan atau penggabungan ovum dengan sperma. Nanti sperma yang sudah membuahi ovum ini akan terjadi proses fertilisasi tadi ya, sehingga dihasilkan zigot gitu. Zigot itu hasil peleburan antara ovum dengan sperma yang akan menjadi embrio. Nanti embrio ini yang akan tumbuh menjadi kakinya itu tadi ya. Nanti setelah kakinya tumbuh, yang maksudnya kaki itu nanti ada rizoidnya begitu ya. Nanti akan tumbuh membesar, ada daunnya lagi, terus akan terbentuk sporofit yang baru. Kemudian nanti akan terbentuklah kotak spora yang di dalamnya berisi spora gitu ya. Kembali lagi seperti semula, spora dibawa oleh angin dan seterusnya kembali lagi. Jadi di sini ada pergantian, pergiliran keturunan antara sporofit ya yang ini yang menghasilkan spora dengan gametofit yang menghasilkan gamet atau alat kelamin gitu. Jadi pergiliran keturunan tadi disebutnya metagenesis. Awas ingat ya, jadi metagenesis itu suka ditanya gitu ya. Apa sih metagenesis? Jadi metagenesis itu adalah pergiliran keturunan antara fase gametofit dengan fase sporofit. Kembali lagi gametofit lagi, sporofit lagi, bergilir terus-menerus ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, di sini ada bagannya ya. Kalian lihat nih bagannya. Nah, seperti ini. Metagenesis lumut tadi ya, pergiliran keturunan antara sporofit dan gametofit itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini tadi kan spora yang keluar dari sporangium itu ya, yang kotak spora itu yang sudah matang, dibawa oleh angin, dibawa ke tempat lembab akan menjadi protonema. Nah, itu ya, protonema itu kan spora yang berkecambah. Nah, itu disebutnya juga lumut muda gitu ya, berkecambah gitu ya. Kemudian nanti ada rizoidnya bertambah besar sampai dewasa sehingga dia bisa menghasilkan gametofit. Gametofit itu yang menghasilkan alat kelamin. Ada alat kelamin jantan disebutnya antheridium dan alat kelamin betina disebutnya archegonium. Antheridium tadi menghasilkan sperma, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Nah, ini gambarnya seperti ini nih, archegonium dan antheridium ya. Ini yang antheridium yang jantan. Ini biasanya pada yang jantan itu menghadap ke atas gitu ya, menghadap ke atas. Jadi kalau payung itu terbukanya ke atas gitu ya. Sedangkan yang betina, yang archegonium itu payung itu menghadapnya ke bawah yang payungnya itu ya. Nah, ini tangkainya ya, ini rizoid, kemudian gema atau kuncup ya, kuncup-kuncup yang akan baru tumbuh. Nah, tadi sudah dikatakan, kembali lagi ke sini ya, antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan sel telur. Nah, proses pembentukan
alat kelamin ini disebutnya gametofit. Nah, gametofit ini adalah generasi yang dominan. Jadi yang umurnya lebih panjang dibandingkan dengan sporofit. Jadi kalau kalian melihat yang seperti ini ya, lumut ini lebih panjang gitu ya, usianya yang gametofit dibandingkan dengan yang sporofit. Kembali lagi kita ke sini, tadi sperma dibawa oleh air ya, karena dia di tempat lembab ya, membuahi sel telur menjadi zigot. Nah, karena ini tadi haploid ya, sperma itu haploid N. Sel telur juga N dengan N menjadi 2N, menjadi diploid ya, zigot. Nanti zigot akan tumbuh membesar sampai dewasa, dia nanti menghasilkan lagi sporofit. Nah, gitu ya, sporofit. Nah, nanti di sporofit itu akan membawa apa? Di ujungnya itu ada sporangium, kotak spora yang dibawa oleh seta itu tadi ya, tangkai pembawa kotak sporanya atau sporangium. Nah, setelah itu bagaimana ya? Kembali lagi sporangium yang sudah dewasa, yang sudah matang, pecah, keluar, menghasilkan lagi spora. Spora dibawa oleh angin, tumbuh di tempat lembab menjadi protonema. Kembali lagi gametofit yang ini sporofit, balik lagi terus, demikian berulang-ulang. Nah, pergiliran keturunan antara gametofit kemudian sporofit, kembali lagi gametofit. Nah, itu ya disebutnya metagenesis. Ingat ya, metagenesis nanti suka ditanyakan biasanya ya. Nah, sekarang bagaimana klasifikasi lumut? Nah, lumut terdiri dari 3 divisi. Yang pertama, lumut daun atau Bryopsida. Yang kedua, lumut hati, Hepaticopsida. Hepar itu kan hati ya. Kemudian lumut tanduk, Anthocerotopsida. Ini ya, gambarnya seperti ini nih. Ini lumut daun ya, Sphagnum. Kemudian lumut hati seperti ini, Marchantia polymorpha. Kemudian lumut tanduk gitu ya. Nah, ini Ibu perbesar lagi gambarnya nih ya. Nah, ada lumut daun seperti ini ya, yang tadi gambarnya. Ini lumut daun. Nah, ini ya. Kemudian ada lumut hati seperti ini, lumut hati. Nah, ini kelihatan sekali ya. Ini ada gema kuncup-kuncupnya dan ada alat reproduksinya itu ya. Kalau yang ini menghadap ke bawah berarti dia adalah Archegonium, sedangkan yang ke atas, menghadap ke atas itu Antheridium. Antheridium yang jantan, Archegonium tadi yang betina. Biasanya Ibu kalau untuk mengingatkan, memudahkan supaya tidak tertukar antara jantan dan betina gitu ya, kalau Antheridium kan jantan. Atau kita biasanya menyebutnya laki-laki gitu ya. Biasanya kan laki-laki itu suka nganter-nganter ke sana kemari gitu ya, nganter jadi anter gitu ya. Antheridium, oh jantan. Tinggal satunya kebalikannya, Archegonium berarti betina gitu. Jadi kalau kadang-kadang supaya lebih mudah mengingatnya, supaya tidak cepat lupa, Ibu suka bikin apa semacam jembatan keledai disebutnya ya, supaya ingatannya jangka panjang ya. Nah, ini lumut tanduk nih. Jadi kenapa disebut lumut tanduk? Karena alat kelaminnya itu ujungnya itu tajam-tajam gitu ya, kayak tanduk gitu kan, tajam ya. Ini ciri khasnya seperti ini ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana lumut daun ya, kemudian lumut hati, lumut tanduk. Ini kalian bisa lihat kan dari gambarnya seperti apa. Nanti kalian bisa perdalam lagi di buku, ada ya ciri-cirinya ya. Baca sendiri aja ya. Nah, sekarang bagaimana sih peranan lumut? Nah, peranan lumut yang pertama, lumut sebagai tumbuhan pionir. Pionir itu perintis gitu ya. Jadi kalau ada tempat lembab, biasanya di situ akan tumbuhlah lumut. Nanti setelah lumut, nanti akan bisa tumbuh paku-pakuan gitu. Nanti setelah paku-pakuan, tumbuhan berbiji dan seterusnya. Jadi yang perintisnya biasanya lumut gitu ya. Kemudian yang kedua di sini sebagai penghasil oksigen kan lumut bisa berfotosintesis ya karena punya klorofil. Hasil dari fotosintesis salah satunya kan oksigen. Nah, oksigen ini untuk
respirasi atau pernafasan ya. Kemudian dapat menyimpan air karena lumut ini strukturnya itu seperti banyak jaringan spons gitu, jaringan spons itu kayak busa gitu yang dapat menyerap air gitu ya. Kemudian sebagai penyerap polutan. Polutan itu bahan yang dapat menimbulkan polusi gitu ya. Misalnya ada polusi udara, gitu kan. Polusi udara tuh udaranya banyak mengandung CO2 misalnya dari asap kendaraan bermotor misalnya gitu ya. Nah, itu akan diserap oleh lumut ini ya. Kemudian lumut yang tumbuh pada permukaan tanah dapat mencegah erosi, gitu ya. Kenapa? Karena tadi dapat menyimpan air ya, karena terdiri dari jaringan spons itu ya, busa yang dapat mudah sekali menyerap air ya. Kalian kan kalau misalnya mencuci piring suka pakai busa itu ya, strukturnya itu kan busanya itu dapat mudah sekali menyerap air ya. Di lumut pun begitu ya, dia dapat menyerap air sehingga dapat mencegah terjadinya erosi. Kemudian Markhanthia polymorpha tadi ya yang sudah Ibu perlihatkan gambarnya itu dapat dijadikan sebagai bahan obat untuk sakit hepatitis atau liver atau penyakit hati gitu ya, penyakit hati di sini kuning biasanya ya kalau orang kita bilangnya seperti itu. Kemudian sphagnum tadi yang sudah Ibu perlihatkan gambarnya ya, atau lumut gambut yang tumbuh di daerah tundra, di daerah kutub gitu ya, dapat digunakan sebagai makanan rusa kutub. Nah, ini peranan lumut ini bagi kehidupan ya. Nah, itulah materi tentang lumut. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dipahami ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian menghubungi Ibu untuk bertanya. Silahkan bisa lewat Japri atau di grup kelas kalian ya. Nanti akan Ibu jawab atau akan kita diskusikan bersama ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dan jangan lupa pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas materi tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, kalian bisa baca-baca dulu sendiri supaya nanti kalian ketika belajar tentang tumbuhan paku itu kalian akan lebih mengerti lagi begitu ya. Jadi nggak bingung lagi apa sih tumbuhan paku itu gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu sampaikan sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan supaya kita senantiasa sehat walafiat dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap dilindungi dan pandemi COVID-19 segera berakhir ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Ibu ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.